kabar pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan, semangat ya. Selamat datang pada ibadah pada pagi hari ini. Ya, saya sangat bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, karena kita hari-hari ini ya, waktu yang Tuhan berikan, marilah kita berikan yang terbaik ya. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan dengan segenap hati satu pujian lama. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kasih-Mu setia dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita mau memuji dari awal dan mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan. Benar Tuhan, kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengatasi segala yang ada di dunia ini Bapak. Haleluya. Lebih dalam dari lautan. Katakan berkat Tuhan yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan siapakah kita. Haleluya. Benar Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Engkau telah memilih kami Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya.
bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Oh, katakan siapakah aku ini Tuhan, cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Puji syukur. Haleluya. Oh, glory, glory. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Oh, kasih-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, benar Tuhan, inilah kami. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau memilih kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau menentukan hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan?
Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah beranjak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya segala sesuatu bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya kekal, kasih-Nya abadi. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih jikalau karena kami pada pagi hari ini bisa beribadah, itu juga karena kasih-Mu yang memanggil kami Tuhan. Haleluya. Engkau masih memberikan kesempatan waktu yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh memanfaatkannya sebaik-baiknya Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang boleh kami kerjakan pagi ini, kami sudah menaikkan satu pujian awal, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan kami mau rindu selalu Bapa, untuk kami terus memuji Tuhan, dan kami mau lanjut menyembah Tuhan Bapa. Tuhan, beracaralah Tuhan, sertai kami, berdaulatlah atas kami Tuhan. Haleluya, kami percaya Bapa, di mana pujian dinaikkan ada sukacita. Haleluya. Malaikat surga turut bersukacita. Amin. Haleluya. Mari yang bersama-sama katakan di dalam nama Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya kasih setia Tuhan nyata bagi orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Itu tidak hanya kasih setia Tuhan, tidak hanya dicurahkan pada saat ini saja Bapak Ibu. Ya, bagi orang yang percaya, ya, berkat sampai anak, sampai cucunya akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersukacita berkat anak cucu. Haleluya. Yes, mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya, begitu besar. Saya mengundang Bapak Ibu itu bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan meninggikan juga. Sekali lagi katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tak yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi yang berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Kita yang percaya, amin. Haleluya. Anak cucunya kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu orang yang berbahagia ya, yang orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan Tuhan dan kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku rasakan
hadirat-Nya akan mengubahkan hidup kita. Hadirat-Mu Tuhan, hidupku. Katakan hadirat-Mu. Mari sembah Dia, muliakan nama-Nya, agungkan Dia. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan sanggup mengubah hidup kami, sanggup mengubah hati kami, sanggup menghibur kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Hadirat-Mu Tuhan,
mengubah hidup kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan ekonomi kami Tuhan. Engkau sanggup, Allah yang sanggup. Hadirat-Mu mengubah hati yang menyimpang diri, hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hidupku segala pujian. Saya mengundang hambanya untuk datang ke depan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Segala pujian. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang telah senantiasa menolong kami berkali-kali. Allah yang senantiasa memberkati kami berkali-kali. Biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Kau izinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Pujian sudah kami naikkan dan tiba saatnya kami mau mendengar, mau duduk sebentar sesaat mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk haleluya menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Kau lawati mereka, di mana Engkau telah melawat kami di tempat kini. Demikian juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, kiranya kasih-Mu, haleluya, haleluya menjangkau dan menjamah mereka juga. Di mana Engkau telah, haleluya, memberkati kami di tempat ini. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seberapapun mereka yang hadir Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati guru sekolah minggu dan kami rindu anak-anak kami ke depan bertumbuh dengan iman dan perubahan karakter yang sungguh-sungguh sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah kami siap untuk mendengar dan menampung dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Salam selamat pagi buat kita semua. Segala puji, hormat, kemuliaan kita ya. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia, sudah hadir, datang beribadah dan mencari hadirat Tuhan senantiasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah menuntun, membimbing kita sehingga kita bisa sama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Karena Dia saja yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Kita memasuki bulan Februari ya. Februari tema kita masih berbicara tentang kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna itu menghilangkan rasa takut. Jadi kenapa kasih yang sempurna menghilangkan rasa takut? Karena kalau kasih kita tulus, sungguh-sungguh, maka kita tidak ada ketakutan. Jadi kasih yang sempurna itu sungguh-sungguh. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman.
Dan barang siapa takut ia tidak sempurna. Itu kata firman dalam 1 Yohanes 4 ayat 15. Jadi minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencari kesempurnaan, sempurna itu hanya didapat dalam kasih agape, yaitu Tuhan Yesus yang rela memberikan kasih-Nya, memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Itulah kasih Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kasih adalah sungguh-sungguh menjadi dasar hidup orang-orang Kristen. Amin. Jadi seorang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia harus rela belajar, berubah. Karakternya dipenuhi dengan karakter Kristus. Jadi karakter Kristus yang utama adalah saling mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia adalah teladan kasih yang sungguh-sungguh kita harus teladani dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita sehingga dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi bulan ini adalah bulan Valentine, di mana bulan Februari kita anak-anak Tuhan seharusnya kita harus lebih mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Jadi mari kita sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil di dalam Kolose 3 ayat 14, Kolose 3 ayat 14, tapi mari sama-sama kita akan baca di dalam Kolose 3 mulai dari ayat yang 12. Jadi judul perikopnya dalam Kolose 3 ayat 12 di atas adalah manusia baru. Tapi mari kita sama-sama terima kasih atas Bro Daniel yang sudah membantu kita akan sama-sama membaca. Mari kita mulai baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke 15. Kolose 3 ayat 12. Ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. itu manusia baru. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus senantiasa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lanjut ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Ya, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, ya. apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita harus saling mengampuni. Karena kalau orang yang saling mengampuni, dia bebas dari tuduhan. Dia tidak ada merasa ganjalan dalam hatinya. Dia mau kemanapun, dia tidak akan merasa takut. Karena dia sudah melepaskan beban pengampunan, dia tidak punya musuh. Kemanapun dia pergi, dia bebas. Dia tidak akan takut karena tidak ada musuh. Musuh kita yang paling utama adalah iblis. Iblis itu ada di dalam hati kita. Ya, musuh yang utama itu adalah intimidasi iblis. Yang mencerca engkau, yang bahkan membuat engkau turun, membuat engkau downs. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melepaskan pengampunan, kita tidak akan takut lagi. Lanjut. 14. Ya. Dan di atas semuanya Dan di itu, atas semuanya itu, kenakanlah kasih. kenakanlah kasih. Kalau seandainya kita sudah melakukan dengan sabar, kita sudah melepaskan pengampunan, kita sudah hidup rendah hati, tetapi masih tetap permasalahan itu ada dalam hidup kita. Orang-orang masih tidak suka dengan kehidupan kita. Tapi ingat apa firman Tuhan kata Paulus di dalam jemaat Kolose, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan Ya, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. dan menyempurnakan. Jadi kita hidup ini tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Banyak dosa yang
kita alami. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Kalau orangnya kasihnya tulus, sungguh-sungguh bebas daripada haleluya segala tuduhan, tidak punya musuh. Jadi ada damai Kristus yang memerintah dalam hatimu. Terus Karena untuk itulah kamu telah dipanggil karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, menjadi satu tubuh. dan bersyukurlah. Dan bersyukurlah, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Jadi kita harus senantiasa saling mengasihi. Amin. Tolek teman-teman sampingnya, kita harus saling mengasihi. Ya, kita harus saling mengasihi. Bilang dengan kata-kata, jadi ucapan kata-kata berkat. Jadi kita harus saling mengasihi. Jadi di dalam kasih itu melepaskan ketakutan karena tidak ada tuduhan. Karena kalau orang yang tidak memiliki kasih, orangnya arogan, sombong. Ya, hidungnya naik ke atas. Dia tidak merasa salah. Ya, mohon maaf aja kalau orang yang tidak ada kasih dalam hatinya, dia arogan hidupnya. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Siapakah yang diselamatkan? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, jadi kita datang ke gereja mencari Tuhan sebagai ucapan syukur. Tapi tujuan utama daripada Tuhan Yesus, dia tidak membawa agama. Dia tidak membawa agama Kristen. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Ingat, apakah kita sudah sempurna dalam hidup kita? Kita tidak berdosa, tidak bercacat celah. Kita masih berjuang karena pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Makanya kita wajib setiap hari berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak sadar dengan keberdosaan kita, kita sombong, tidak mau datang menyembah memuji Tuhan. Kalau kita melangkah tidak mau tersenyum sama orang, hal-hal itu yang kita lakukan. Jadi kasih adalah menjadi dasar di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, dalam ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kalau kita ada damai, bebas dari segala tuduhan, mau kemanapun kita tidak takut. Karena kasihnya sempurna mengejawantah dalam hati kita, dalam pikiran kita, sempurna. Jadi kita tidak ada takut. Amin. Jadi pagi hari ini saya akan coba memaparkan di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sebagai pengikat dan menyempurnakan. Jadi yang pengikat yang mempersatukan, jadi bersatu dan menyempurnakan. Atas dasar apa? Jadi di judulnya pada pagi hari ini saya ambil dengan Kolose 3 ayat 14 adalah kasih menjadi dasar di dalam keluarga. Ya, kasih menjadi dasar dalam keluarga. Atas dasar apa rumah tangga dibangun? Kita harus flashback sekarang. Ya, flashback, introspeksi diri kita masing-masing. Apa dasar kita waktu menikah? Apa dasar kita waktu kita sama-sama mengasihi pasangan kita? Jika ada di sampingmu pasangan kita, mari kita lihat apa dasarnya kita. Ya, apa dasar rumah tangga dibangun? Apa dasarnya? Tentunya ada cinta, ada kasih. Cinta itu yang membuat orang tertarik. Ya, ada dasar apa rumah tangga dibangun? Tentunya ada cinta dan kasih. Saya cinta sama istri saya karena dia putih. Ya. Saya terus terang sekarang kan mungkin udah masih gelap ya, masih hitam sekali. Dulu lebih gelap lagi. Jadi mohon maaf ya, jadi yang berwarna gelap karena saya anak petani. Jadi setiap pagi saya mesti harus membantu orang tua saya mencangkul sawah. Udah itu sorenya mandinya bukan mandi di kamar mandi, saya mandinya di sungai. Jadi kalau udah mandi di sungai itu bukan setengah jam, bukan 15 menit, bisa jadi 1 jam. Nyebur mandi sama kerbau.
Itu zaman-zaman dulu. Saya hitam, jadi waktu saya ketemu istri saya, oh saya tertarik sama istri saya karena dia putih, saya hitam. Ya minimal, ya puji Tuhan anak-anak saya ya udah nggak gelap kulitnya sama saya. Ya ini kesaksian pas waktu kapan ya, sekitar 3 bulan atau 5 bulan yang lalu saya pulang ke negara, saya ketemu teman saya SD. Ya saya masih punya teman-teman reuni SMP, tapi SD enggak. Nah, teman saya SD, jadi teman saya SD namanya Joko. Dulu mereka, dia anak tentara, dia hitam juga. Anak tentara dia sukanya nyari belut, makanya dia jemuran terus, jadi sama hitam. Sama, sekarang kok kamu agak putihan dari aku ya? Gitu. Ya puji Tuhan, itu karena Tuhan ya, karena dia masih belum percaya sama Tuhan. Saya bilang, ya bedalah, masa terus-terusan hitam, tak bilang itu. Ya, untuk nyari teman kalau orang hitam aja susah sekali itu ya. Ya susah dibedain, cuma giginya aja kelihatan putih. Ya jadi itu. Nah sekarang balik bertanya, atas dasar apa rumah tangga dibangun? Cinta atau kasih? Karena mari kita perhatikan banyak rumah tangga dibangun belum tentu karena mengasihi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena banyak rumah tangga dibangun belum tentu di dasar kasih. Jadi cinta bisa hadir karena saling tertarik. Tentunya kita tertarik karena oh dia cantik, dia tinggi. Ya, dia pinter orangnya, oh dia orang kaya. Makanya saya mau sama dia. Ya anak-anak muda jangan berharap nyari pasangan hidup kaya. Ya, kaya itu tidak menjamin. Kayaan itu bisa hilang dalam 1 detik, 2 hari, 1 hari bisa hilang semua. Seperti minggu lalu saya ceritakan 200 juta itu lenyap dalam sesaat. Karena cinta. Ada tertarik dan mengagumi. Jadi banyak rumah tangga dibangun atas dasar ketertarikan, cinta dan mengagumi. Hal-hal jasmani dari lawan jenis untuk sesaat terasa dapat memuaskan perasaan dan emosi kita. Ya karena kalau udah cinta yang berbicara adalah emosi kita, ketertarikan kita, kagum. Tetapi perhatikan Alkitab berkata tentang kasih bukan cinta. Lebih banyak di dalam Alkitab berbicara tentang kasih bukan cinta. Alkitab mengidentikan cinta itu dengan hal-hal duniawi. Ya, di Alkitab identik cinta itu dengan hal-hal duniawi. Negatif, cenderung negatif seperti cinta akan uang. Ya, cinta akan uang di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Mencintai diri sendiri, sombong, boas, angkuh, mencintai diri sendiri itu dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Itu zaman, minta tolong bisa baca di dalam 2 Timotius 3. Daniel ya, 2 Timotius 3. Karena itu keadaan manusia akhir-akhir zaman. Ya, keadaan manusia akhir zaman ini. 2 Timotius 3. Jadi cinta akan uang, mencintai diri sendiri, yang ketiga adalah mencintai dunia ini. Dia lebih cinta dunia ini kepada yang lain, itu dalam Yohanes 12 ayat 25. Tapi mari perhatikan, mencintai diri sendiri. Ini kadang-kadang membuat manusia lupa diri. Karena dia saking melihat diriku semua sehingga dia tidak melihat di sekitarnya. Karena ada tanggung jawab, kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus saling menghormati, harus saling mengasihi. Mari kita lihat ketemu mana? Ketemu. Ya, silakan baca. Timotius 2 ayat pasal 3. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia, ketahuilah pada hari-hari terakhir, yaitu zaman-zaman sekarang ini. Ya. Jadi buat yang masih belum bisa mengerti, masih belum menerima dengan firman ini, mari kita buka hati kita. Ini keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dan saat ini sedang masih terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, terus dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual, sombong, suka flexing, suka menampilkan yang mewah-mewah. Terus
dan menyombongkan diri, Menyombongkan diri, orang sombong tidak mau dikasih tahu. Karena merasa dirinya benar, bahwa dia lupa kalau hidup di dunia ini kita tidak sempurna. Banyak dosa yang ada dalam hidup kita. Terus, mereka akan menjadi pemfitnah, suka fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, berontak terhadap orang tua, bisa ngamuk, ngancam ibunya karena tidak dibeliin kosmetik, skincare. Ya, ada anak remaja di sini tidak dibeliin skincare, mamanya dibawain pisau. Tidak ada ya? Siapa yang nonton beritanya itu? Nonton beritanya? Mamanya dibawain pisau, 2 lagi pisaunya, bukan 1 tuh. Karena tidak dibeliin skincare. Itu anak remaja loh. Ya, itu keadaan manusia zaman-zaman sekarang. Dia lupa. Karena tidak ada firman di dalam hidupnya, dia sombong. Terus? dan tidak tahu berterima kasih, Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. dan tidak peduli agama. Terima kasih. Jadi keadaan manusia akhir-akhir zaman itu mencintai dirinya sendiri. Dia tidak pernah mendengar orang lain. Saya berbicara banyak hamba-hamba Tuhan, bukan cuma jemaat aja, gembala, pendeta. Dia tidak mau mendengar khotbahnya orang lain, dia mau mendengar cuma khotbahnya dia sendiri. Pas waktu khotbah disampaikan oleh orang lain, dia tidur. Karena dia menganggap dirinya itu paling benar. Itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh penundukan di dalam hatinya. Jadi dia beribadah, cuma dia tidak mendapat faedah apa-apa dalam ibadah itu. Jadi Alkitab menekankan kasih bukan cinta. Jadi Alkitab mengidentikan cinta dengan hal-hal yang duniawi, yaitu cinta uang, cinta diri sendiri, mencintai dunia ini. Sementara Alkitab juga menggunakan kasih untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berasal daripada Allah. Ya, kasih diintikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Itu Alkitab yang menjelaskan. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, cinta dan kasih memiliki perbedaan. Cinta dan kasih memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kasih itu melayani, rela berkorban, rela memberi. Sementara cinta cenderung menuntut. Ingat, mari kita perhatikan, kita koreksi diri kita. Walaupun dulu waktu kita menikah, dasarnya kita mencintai dia karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia jabatannya manajer, nah apa-apa. Kita sekarang masih hidup di dunia ini. Mari kita lihat, apa dasar keluarga itu dibentuk? Apakah masih cinta atau kasih? Karena kasih itu rela melayani, memberi dan rela berkorban. Sementara cinta itu cenderung menuntut. Cinta adalah apa yang Anda rasakan. Ya, kalau kita ngomong cinta adalah apa yang kita rasakan dari orang yang kita cintai itu. Sedangkan kasih itu adalah sebaliknya. Jadi kasih adalah orang, jadi cinta adalah apa yang Anda rasakan terhadap orang lain. Sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari saudara. Jadi kasih itu berbicara tentang karakter perbuatan kita kepada orang lain. Ya, cinta adalah apa yang Anda rasakan terhadap orang lain. Sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima, sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari saudara. Jadi orang mencintai belum tentu mengasihi. Itu fakta. Orang mencintai belum tentu mengasihi. Sehingga waktu mereka diberkati setelah menikah, isinya setiap hari nuntut. Aslinya keluar. Aslinya keluar, makanya bebet bobot, apa lagi satu? Bebet bobot, bibit. Bebet bobot bibit. Itu perlu kita ketahui. Memang kadang-kadang cinta buta karena sudah sangat sayang sama pasangan, dia buta, itu kata-kata orang dunia. Tapi ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Jadi kalau orang tuanya tidak pernah datang beribadah, karakternya buruk, 80% anak-anaknya pasti akan niru karakter orang tuanya. Itu bukan gen, karena dia dibentuk di dalam keseharian, di dalam rumah tangga itu. Kalau orangnya keras kepala, dididik dalam keluarga yang keras kepala, dia pasti keras kepala. Kalau dia dididik di tengah-tengah keluarga yang sombong, anak-anaknya itu pasti sombong. Jadi kaya, miskin itu tidak menjadi ukuran, tapi karakter itu yang penting. Jadi orang yang mencintai belum tentu mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pastilah sanggup mencintai secara tulus. Jadi kalau orang mengasihi pasti sanggup mencintai secara tulus. Karena kalau orang yang mencintai belum tentu mengasihi. Jadi kasih memiliki kuasa untuk mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14 yang kita baca bersama-sama. Minta tolong dibaca lagi sekali lagi. Bro Daniel. Kolose 3 ayat 13. 14 ya. 14 ya. Ya. Dan di atas semuanya itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. ya kenakanlah yang kasih Sebagai pengikat yang untuk mempersatukan. mengikat hubungan kita sehingga hubungan kita suami istri yang bersatu Dan menyempurnakan. menyempurnakan. Mari kita introspeksi diri kita, di atas dasar apa kita membangun keluarga ini. Karena kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus membuat kita saling terikat secara rohani. Bondingnya itu secara spiritual sungguh-sungguh keras, kuat. Jadi saling terikat secara rohani. Semakin bersatu menuju kesempurnaan. Semakin bersatu menuju kesempurnaan. Karena kalau orang di keluarga dibangun dengan kasih, tidak ada kata-kata jahat yang keluar di dalam perbenaran mulutnya. Tidak ada perlakuan-perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami atau istrinya. Karena dasarnya kasih. Kalau tidak ada kasih, isinya menuntut. Dia tidak mau berkorban dengan pasangannya. Dia maunya cuma dia aja. Aku. Itu aku. Orang yang aku itu adalah orang yang sombong, tinggi hati. Merasa dirinya paling benar. Padahal banyak hal dia tidak menjadi berkat. Jadi apapun yang kita lakukan jika tidak didasarkan atas kasih tidak akan ada manfaatnya atau faedahnya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 3 firman-Nya berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Itu dalam 1 Korintus 13 ayat 3, apapun yang kita lakukan jika tidak didasarkan atas kasih, sebagai seorang suami, kalau kita tanggung jawab sebagai seorang istri, tidak mengasihi istri dengan tulus hati, kalau kita cuma mencintai aja, menuntut aja, tidak ada faedahnya. Karena dalam 1 Korintus 13 berkata dengan jelas, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Maka pentingnya atas dasar apa rumah tangga itu dibangun? Cinta atau kasih? Dulu memang kita mencintai, tapi mari sedikit demi sedikit rubah. Kata cinta itu menjadi kasih. Rubah kata-kata cinta itu menjadi kasih. Aku mencintaimu, rubah, aku mengasihimu. Karena kalau orang yang mengasihi pasti dia bisa mencintai sepenuh hati. Karena kalau orang yang mengasihi pasti bisa mencintai dengan sepenuh hati. Dalam Amsal 15 ayat 17 juga berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih, ya, lebih baik sepiring sayur. Kalau saya sukanya tempe penyet. Lebih baik tempe penyet daripada kasih. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi kalau kita memasakin suaminya itu masih dongkol.
Udah enggak tahu kau, enggak ngerti perasaanku, tetap aja gini gitu. Jadi masakannya tidak tanpa kasih. Perbuatannya atau pas nyuciin baju suaminya, kita nyuciin jengkel. Coba minta dicuci baju terus-terusan gini. Jadi bahasanya tidak ada kasih. Jadi lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya, kasihlah yang memberikan nilai dan makna. Kasihlah yang memberikan nilai dan makna. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kasih adalah yang terbesar. Amin. Ya, minggu lalu ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar dari 3, iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Kita harus bisa, apalagi kita bisa mengasihi musuh kita. Karena kalau kita mengasihi musuh kita, kita terbebas dari tuduhan. Jadi kita tidak menggendong masa lalu. Kita tidak membawa kepahitan. Jadi hidup kita bebas, kita akan maju melenggang, kita akan pasti diberkatin Tuhan. Jadi jangan suka dendam. Karena lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tabun. Jadi apakah kepentingan kasih dalam keluarga? Mari kita perhatikan sama-sama. Apakah kepentingan kasih itu di dalam rumah tangga kita? Kenapa kok kita harus sekarang berubah mengasihi istri kita? Bukan mencintai. Dulu waktu kita sama-sama dinikahkan, ya waktu sama-sama diberkatin, aku kan mengasihi engkau dengan segenap hatimu. Aku akan mengasihi engkau dengan segenap hatimu. Tetapi dengan berjalannya waktu, karakternya keluar masing-masing. Karena ingat, bibit, bobot, bebet itu sangat berarti. Makanya penting, saya pernah ngomong sama Pak Abdi, masih anak-anak kecil-kecil, didiklah mereka. Kalau dia mesti harus dipukul, pukul. Tapi dipukulnya kita dengan kasih. Karena karakter itu lebih penting daripada kekayaan, daripada jabatan. Ya, jabatan bisa lenyap. Saya dulu, mohon maaf, saya bukan mau sombong. Saya dulu tidak mau pernah berpikir akan jadi direktur, tapi Tuhan kasih direktur. Dan akhirnya waktu direktur tidak cukup satu perusahaan saja, di satu tempat company saja, enggak. Saya sebagai direktur membawahi 2 company. Dan terakhir sebelum saya pensiun, Rina saksinya, saya udah mau diambil di corporate, saya harus ngasih training di Vietnam, Singapura, tunggu tempat-tempat yang lain, cuma saya enggak, saya udah mau pensiun. Saya pikir sudah mau pensiun waktu itu. Itu cara Tuhan. Saya tidak punya kemampuan akademik yang S1, S2, enggak. Saya cuma kursus belajar. Karena jabatan pendidikan tidak menjamin orang itu berkarakter baik. Ya, jabatan yang kita peroleh itu cuma sementara. Mungkin saat engkau menjabat orang menghormati, tapi lihat kalau karaktermu tidak berubah setelah engkau bebas dari jabatan itu, tidak ada orang yang akan melihat engkau. Ya, mari kita tampilkan. Jadi kasih adalah sebagai pengikat. Atas dasar apa keluarga kita dibangun? Atas dasar kasih atau? Klik selanjutnya atas dasar cinta. Jadi mari kita koreksi diri kita. Jadi yang kedua, kasih. Nah sekarang mari kita perhatikan bagaimana agar kasih menjadi dasar dalam keluarga kita. Ya, tadi ada beberapa kali saya sudah bahas tentang bahwa kasih dan cinta itu berbeda sesuai dengan Alkitab. Karena cinta lebih banyak berbicara tentang duniawi, tetapi kasih itu adalah rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, dia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Jadi apakah kepentingan kasih dalam keluarga? Kasih itu sebagai pengikat. Yang mempersatukan hubungan suami istri itu adalah kasih, bukan cinta. Cinta awalnya, tapi lama-lama kita harus rela berkorban. Kalau seorang sudah hidup suami istri,
Dia harus melihat kepentingan pasangannya lebih dulu daripada kepentingan diri sendiri. Amin. Kalau kita sudah hidup rumah tangga, kita harus mementingkan kepentingan pasangan kita lebih dulu daripada kepentingan kita. Kita harus mengutamakan kepentingan pasangan kita. Jadi kasih itu sebagai pengikat, kasih itu yang mempersatukan. Karena dengan rela berkorban, kita akan semakin hari akan disempurnakan. Kita akan bersatu, baik dalam susah, baik dalam kaya. Dan kasih itu yang menyempurnakan, karena kalau kasih itu setiap hari kita pupuk, rela berkorban, saling mengasihi dengan tulus. Lama-lama kehidupan kita sempurna. Seharusnya menampilkan ada video. Jadi kalau seorang orang tua, kita puji Tuhan ada video dari teman-teman saya reuni SMP. Ada video suami istri orang tua sekarangnya umurnya mungkin 86 atau 87 tahun. Mereka 86-87 tahun suami istri hidup di kampung dengan keterbatasan mereka. Mereka bisa saling mengasihi. Tapi teman itu video itu dikasih sepiring berdua karena mereka istrinya itu dengan keterbatasan mereka dia masih menyuapi suaminya. Suaminya itu karena udah umur dia tremor gemeter tangan-tangannya. Jadi kasih itu mengikat, kasih itu menyempurnakan, mempersatukan. Jadi pertanyaan bagaimanakah agar kasih itu dapat menjadi dasar dalam keluarga kita? Mari perhatikan apa kata firman agar kasih itu menjadi dasar di dalam keluarga kita. Pertama, slide. Jadi agar kasih itu menjadi dasar dalam keluarga kita, pertama pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih daripada Allah. Ya, masing-masing dari kita, siapapun yang kita ada di tempat ini sudah menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Baca dalam Kolose 3 ayat 13. Bro Daniel ya. Jadi pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih. Kasih itu ada damai di dalam hatinya dari Allah. Kolose 3 ayat Kolose 3 ayat 13. ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Oke. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bukan 13, 15 ya. 15. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, jadi ada damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Terus? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, terima kasih Bro Daniel. Jadi pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih yang daripada Allah, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus yang telah memberikannya nyawanya untuk menebus kita. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, itu ada damai sejahtera. Saya pernah melihat udah beberapa kali, yang terakhir jadi seorang teman, rekan jemaat yang datang ke rumah. Minta doa, kita doain. Dan akhirnya permasalahannya Tuhan tolong, jawab. Dan bahkan dia merasakan ada perubahan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan dia rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kata-katanya, mulutnya itu udah tidak bisa dia menahan bibirnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dia berkata-kata dengan bahasa yang tidak dia kenal. Dia tetap memuji. Bayangin 1 jam saya ajak memuji dan beribadah di rumah. Dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebelumnya hidupnya itu dia sendiri yang saksikan. Dan bahkan disaksikan oleh suaminya. Suaminya saksi. Kenapa kok istriku sekarang berubah?
Karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, Tuhan itu datang ke dunia untuk membawa damai, untuk membawa keselamatan. Agama Kristen tidak menjamin itu. Makanya agama Kristen tidak jadi jaminan. Banyak orang-orang Kristen yang datang beribadah tapi hidupnya tidak diubahkan. Itu sesuai dengan kehidupan orang zaman-zaman akhir. Dia beribadah, tetapi kelakuannya tidak berubah. Tidak ada perubahan. Tujuan kita beribadah adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita beribadah agar setiap hari hati kita diubahkan. Jadi karakter kita diubahkan. Jadi kalau kita datang ke beribadah, ke gereja, tetapi tidak ada perubahan karakter. Yang masih suka bohong, tetap bohong, dusta. Keras kepala, sombong. Kehidupan lamanya masih ada. Nonsen. Makanya agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kamu adalah Tuhan Yesus. Lewat kuasa Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Saya punya Bro Daniel. Dia anak muda. Masih jauh. Umurnya mungkin beda sedikit sama anak saya. Ada Repo. Masih anak muda. Tapi dia merasakan ada perubahan. Dia Tuhan jamah ada kesempatan. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tato tidak jadi jaminan. Ya, semua dari kita berdosa. Siapa yang tidak berdosa pada pagi hari ini? Semua kita berdosa. Dalam banyak hal kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi pastikan masing-masing kita, anggota keluarga, istri, suami, harus menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita. Bukan cuma sebatas pengetahuan. Kalau sebatas pengetahuan, nonsen. Makanya pas waktu sebatas pengetahuan, waktu tantangan datang, dia kecewa. Sehingga dia tidak mau beribadah. Karena dia berharap kepada manusia. Dia berharap kepada manusia, jabatan, pengetahuannya dia cuma sebatas logika, tidak ada Kristus dalam hati kita. Bayangin mereka yang datang ke rumah, yang hidupnya diubahkan. Dulunya suka pemarah, hilang. Dia menjadi sabar. Dulunya sedikit-sedikit ngomel, dia berubah. Dan itu disaksikan oleh suaminya. Suaminya sendiri dia banyak sekali perubahan karakter-karakter. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Kristus itu adalah juru selamat hidup kita yang sanggup mengubahkan hidup kita. Yang menjadi masalah adalah kita mau tidak kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus atau tidak. Itu yang paling menjadi hambatan di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan masing-masing keluarga telah menerima kasih daripada Allah. Jadi itu adalah kalau kita rindu bagaimana agar kasih itu dapat menjadi dasar dalam keluarga kita. Pastikan masing-masing keluarga telah menerima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa keluarga dibangun di atas dasar firman Allah. Amin. Pastikan setiap keluarga dibangun di atas firman Allah. Itu ditulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya. Dua macam dasar. Dua macam dasar. Perhatikan ya, ini analogi yang disampaikan oleh Tuhan. Dua macam dasar. Terus Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang mendengar perkataan Tuhan, terus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Terus 25, ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, ya, lalu angin melanda rumah itu, ya, terus tetapi rumah itu tidak rubuh,
Ya, tidak rubuh. sebab didirikan di atas batu. Sebab didirikan di atas batu. Terima kasih. Jadi apa dasar kita membangun rumah tangga? Apakah kasih atau tidak? Contohnya adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Waktu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atas batu. Firman itu adalah menjadi dasar di dalam rumah tangga kita. Jadi pastikan bahwa keluarga dibangun atas dasar firman Allah. Jadi penting kita, kalau kita menganggap diri sebagai orang Kristen, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Wajib hukumnya buat kita untuk senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Wajib hukumnya buat kita selalu senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun ada orang-orang yang tidak suka beribadah pada zaman-zaman sekarang karena dia tidak suka akan firman yang disampaikan. Dia cuma cari firman-firman yang buat dia menguntungkan dirinya sendiri. Karena itu akan terjadi di zaman-zaman akhir sesuai dengan 2 Timotius 3 tadi. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi pastikan rumah tanggamu dibangun di atas firman Allah. Amin. Ya, rumah tangga, siapa kepala rumah tangga? Suami. Siapa kepala rumah tangga? Iman di dalam rumah tangga? Suami. Pastikan suamimu harus rajin beribadah. Karena dia kepala, nahoda dia harus yang, kalau nahoda, super, yang memimpin. Ya, kalau Repo ngajak tamu, ngajak suami istri, kamu nyuruh istrimu nyetir? Enggak kan? Pasti Repo yang berjuang. Menjadi kepala di dalam rumah tangga. Jadi kalau kepalanya oleng, tidak mau datang beribadah, banyak sekali alasannya, banyak sekali logika pengetahuannya. Ya wajar, rumah tangga itu jadi oleng. Jadi jangan ikut kebiasaan orang-orang yang tidak mau beribadah. Jangan membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan pertukuran ibadah. Karena dasar kita membangun rumah tangga adalah firman Allah, itu sangat penting. Jadi yang berkat Tuhan pertama turun itu melalui seorang imam. Jadi seorang kepala yang tunduk kepada Kristus, yaitu suami. Daniel coba tolong baca di Ibrani 10 ayat 25. Biar kita diingatkan. Jadi suami-suami yang dengan berbagai alasan tidak mau datang beribadah, tidak mau ke gereja, tidak usah gereja-gerejaan, nanti kalau toh aku mati juga aku akan dikubur di Mumbul. Ya memang yang pasti kita lahir dan mati. Orang mati pasti dikubur, orang lahir pasti dirawat, itu pasti. Tetapi kalau iman kita tidak kita hidupi, tidak kita kerjakan, disuruh ibadah banyak sekali alasannya. Alasannya pendeta lah dan segala macamnya. Ingat waktu di Nazaret, kenapa Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat? Karena orang-orang Nazaret mencela Tuhan Yesus. Dia anak tukang kayu, apa yang dia lakukan? Ingat, apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Udah ketemu Bro Daniel? Sudah. Jadi agar jangan sampai kita salah membangun dasar dalam rumah tangga. Agar kita tidak membiasakan diri untuk menjauhi ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Benar ya? Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti yang telah dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Marilah kita saling menasehati. Karena dalam hidup ini kita perlu nasihat. Nasihat itu datangnya dari firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu penting untuk membangun rumah tangga kita. Terus? Dan semakin giat melakukannya. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat.
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Waktunya ini adalah akhir zaman, udah akhir zaman. Jangan sampai kita tidak mencari Tuhan. Sudah mau mati, sudah bau tanah, tidak mau beribadah. Mohon maaf ya, kata-kata saya nggak gini, nggak keras. Sudah mau meninggal, tidak mau beribadah. Dasarnya orang-orang yang tidak mau beribadah dan kan berbanyak alasan itu adalah karena ada sombongan yang masih ada dalam hatinya. Dia tidak membangun keluarga itu di atas firman Allah. Karena lebih baik makan sayur yang disajikan dengan kasih ketimbang lembu yang tambun. Saya lebih enak bekerja dengan orang yang punya karakter Kristus ketimbang orang yang tidak punya karakter Kristus. Dia jabatannya luar biasa tetapi dia tidak mau bekerja. Waktu saya kerja, ada beberapa teman saya, mereka yang sungguh-sungguh bekerja sehati dengan tulus, melakukannya dengan tanggung jawab. Hampir semua berhasil. Teman-teman saya di kantor, cuma ada 2 yang kehilangan saya kontak sampai sekarang. 1 sekarang ada di Maui, berhasil, dia karakternya luar biasa, bagus. 1 masih ada di Bali dan sekarang ada 2 di Bali. Satu sudah jadi corporate directornya, yang 1 jadi GM. Itu teman. Dan ada 1 anak buah saya juga dulu. Dia sudah jadi GM sekarang. Saya tidak melihat penampilan mereka. Mereka cuma tamatan D1. Tapi akhirnya pas berjalannya waktu saya suruh cari S1 kalau engkau bisa. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia anak muda. Makanya Repo, Daniel, ini adalah kesempatan engkau. Saya berubah waktu anak saya masih sekolah minggu. Saya menerima Tuhan. Saya ingat, kalau enggak Tuhan mengasihi saya, hancur, keluarga saya hancur. Tapi karena saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya waktu anak saya yang sekolah minggu, saya terima Tuhan. Dari sana Tuhan menolong saya. Keluarga saya dipulihkan, kehidupan rumah tangga saya dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan. Bapaknya yang tidak pernah sarjana, tapi anak-anak kami sarjana. Itu dasar. Kalau engkau ingin diberkati, mari kita ingat. Kita ini adalah orang berdosa. Jangan sombong engkau jadi orang. Jadi pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih. Berarti yang kedua, pastikan bahwa keluarga dibangun di atas firman Allah. Rajin beribadah, apalagi seorang suami. Harus rajin beribadah. Pentingnya ibadah ada dalam keluarga. Laki-laki harus mau beribadah. Itu bisa dibaca nanti dalam Keluaran 23 ayat 25, Mazmur 128. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan yang sudah menghidupi kehidupan kita. Jadi kalau suamimu begitu banyak alasan tidak mau beribadah, ingatkan mereka, nasihati mereka. Karena berkat Tuhan itu akan turun, doa-doamu akan dijawab oleh hormatmu kepada suami. Tapi kalau suamimu tidak menjadi berkat, tetap doakan dia, kasihi dia. Itu yang kedua, pastikan bahwa keluarga dibangun di atas firman Allah. Dan yang terakhir, pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami dan menerima pengampunan. Ini yang sulit, karena kunci kalau kita mau diberkatin, kita harus rela mengampuni. Kalau kita mau terbebas dari segala tuduhan, intimidasi iblis, kita harus rela mengampuni. Jadi pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami menerima pengampunan daripada Tuhan. Itu dalam Kolose 3 ayat 13. Baca sekali lagi, Daniel, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Kita harus rela mengampunin. Kalau kita
Saudara, mengampunin kata bebas daripada tuduhan. Terus apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya, kamu perbuat jugalah demikian. iya, terima kasih. Jadi kita harus saling mengampunin, jangan ada dendam. Ya, kalau kita jengkel sama suami, jengkel sama istrimu, pada saat-saat tertentu sebelum matahari terbenam, ampunilah. Jangan sampai ada tuduhan, jangan sampai ada kedongkolan dalam hati kita. Tidurnya tidak nyenyak nanti. Ya, jadi kalau kita mengasihi pasangan kita, mengasihi suami istri kita sepakat, maka berkat-berkat Tuhan tercurah. Jadi atas dasar apa keluarga itu dibangun? Apakah kita membangun keluarga atas dasar kasih atau dasar cinta? Seharusnya kita setelah mengikut Tuhan, diberkatin Tuhan, cinta itu lama-lama berubah menjadi kasih. Karena kalau kasih itu rela berkorban. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, kasih daripada Allah akan memimpin kita menuju kesempurnaan. Jadi kasih daripada Allah akan memimpin kita kepada kesempurnaan sampai masa tuamu. Gitu. Jadi dalam Yesaya 46 ayat 4, Bro Daniel baca Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Itu kata Tuhan ya. Lewat nabinya Nabi Yesaya, Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, akulah tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku akan senantiasa menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan dan kamu. menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatnya kita, jadi kita akan menerima kasih daripada Tuhan. Dan yang kedua, apalagi kita rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, keluarga kita akan diberkatin. Dan kita bebas dari tuduhan dan rela mengampuni. Karena sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan itu yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Jadi mari perhatikan, jangan pernah kita ikut-ikutan orang tidak mau beribadah. Ingat, Tuhan memberkatin kita semua. Karena Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saya minta imam musik siap-siap sama semua. Kita akan sama-sama aminkan firman Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Jadi tahu pujian itu? Ya. Jadi yang tahu nanti nyanyi agak keras ya. Kita akan naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu. Saya undang semua bagian kita berdiri-mu Tuhan. Mari kita nyanyikan, ajarlah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu dusta. Glory, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada baru. Kita ulang pujian ini dari rap awal dan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling memahami, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batas. Ajarilah kami, saya minta Daniel datang. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada berdasar. Haleluya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih di hari Minggu ini kami telah mendapatkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah Kau disampaikan oleh Bapak Gembala, biarlah kami cerna dalam hati kami Tuhan. Kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, yaitu kasih-Mu yang sempurna untuk kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk kehidupan kami, Engkau menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, didiklah kami saling mengampuni. Didiklah kami saling mengasihi Tuhan. Jika kami jauh dari Engkau Tuhan, tarik kami Tuhan. Didiklah kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga bisa merendahkan diri dimanapun kami berada Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa iri hati Tuhan. Jauhkan kami dari rasa kecemburuan. Jauhkan dari rasa yang benar-benar ingin mengganggu pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Jauhkan semua Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah suara dari Engkau Tuhan. Firman yang Kau lancarkan dari hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati selalu kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan semuanya Tuhan. Kau singkirkan Tuhan. Kau singkirkan orang-orang yang selalu ingin menghancurkan kehidupannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu lebih sempurna membentengi, memberi kekuatan dalam ibadahnya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Dan kami juga sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kuatkanlah kami saling bergandengan tangan Tuhan. Kuatkanlah kami selalu menjadi pelayan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari iri hati Tuhan. Jauhkan Tuhan. Karena semua itu adalah kuasa bukan daripada Engkau, tapi iblis yang melakukannya Tuhan. Segala roh-roh iblis, iri hati, kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggu pelayan-pelayan kamu Tuhan, kami singkirkan, kami tengking, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus patahkan, singkirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita tetap berdiri. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Kita sudah menerima yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu.
Kau berkati mereka yang memberikan persembahan lipat kali ganda Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan dan kami sebagai haleluya pengurus di GBT Bukit Iman, mampukan kami untuk melola berkat-Mu bertanggung jawab Tuhan. Untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Abdi. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu siap belajar mengasihi? Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah dapat berkat rohani ya. Saatnya kita akan memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan, berkat jasmani bagi kita ya. Haleluya. Dan untuk mengiringinya kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang sudah memberikan persembahan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan meninggikan juga. Mari yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin, haleluya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu ya.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu ya. Kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat untuk kerajaan Allah di bumi ini ya. Haleluya. Dan kita akan menyaksikan info sepekan ke depan ya. Tim multimedia bisa disiapkan. Baik, terima kasih tim multimedia. Itu tadi info sepekan ya. Dan ada yang saya tambahkan di sini ya untuk ada ulang tahun pribadi tanggal 12 Februari 2025 ada Oma Adolfina Rotikan ya 91 tahun ya, ibunya Bu Mega ya. Yang berikutnya tanggal 12 Februari juga 2025 ada Bapak David Sulaiman ya, 71 tahun ya. Beliau tidak bersama-sama kita ya hari ini ya. Yang berikutnya juga ada tanggal 12 Februari 2025 Bagawan Cucu Pratama ya. Ada Cucu, kalau Cucu juga nggak ada ya, 23 tahun. Ya nanti itu ulang tahun tanggal 12 ya. Ulang tahun pernikahan di sini ada tanggal 9 Februari 2025 tepat hari ini ya. Ada Bapak Wayan Astama, Bapak Gembala kita. Dan luar biasa ya, tetap langgeng ya Bapak Gembala ya dan Ibu Suraya tetap melayani Tuhan pakai luar biasa. Haleluya. Baik. Dan info tambahan lagi, ibadah raya minggu depan tetap di tempat ini tanggal 16 Februari di Infinity Ballroom ini ya, jam 8:30 pagi. Ya, kemudian berikutnya mengingatkan selalu ini Bapak Ibu ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan untuk
bersama-sama ikut dalam ibadah doa setiap hari Jumat malam ya, terkhusus untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu ya. Jadi kita mempersiapkan diri ya, tidak hanya istilahnya kita latihan saja, tapi mempersiapkan hati pikiran kita ya. Dan saya mengundang ya dengan sangat supaya para pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir di hari Jumat malam ya, ibadah doa ya. Itu aja yang boleh saya tambahkan ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri Bapak Ibu, salam kasih, salam hangat, ucapkan selamat hari Minggu. Dan kita mengapresiasi seluruh pelayan pada hari ini ya, haleluya. Baik, saya meminta Bapak Gembala untuk ibadah berkat. Terima kasih Pak Abdi. Kita akan tetap bawa dalam doa rekan-rekan kita yang berulang tahun nanti tanggal 12 ya. Jadi kita akan naikkan pujian kita, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup membedaki. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari kiranya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau senantiasa menuntun, membimbing kami Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami agar menempatkan kasih sebagai dasar kami di dalam membangun rumah tangga kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia, Engkau telah menyelamatkan kami. Biarlah kami belajar teladan-Mu. Kami belajar teladan-Mu untuk menempatkan kasih itu sebagai dasar dalam kami membangun rumah tangga kami. Kasih itu juga yang akan menuntun, memimpin Tuhan dalam pendidikan anak-anak kami. Sehingga kami mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak kami dengan sungguh-sungguh dengan belas kasihan yang daripada Engkau saja Tuhan. Demikian juga Tuhan, gereja-Mu ada di tempat ini Tuhan. Firman yang disampaikan karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu sebagai wujud kasih-Mu kepada kami. Yang mengajar, menuntun, menasihati, menegur dan bahkan Tuhan. Menuntun kami, menemplak kami sehingga kami boleh belajar akan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu.
agar senantiasa bangsa negara kami, haleluya, semakin hari boleh terbuka akan Injil Kristus Tuhan. Baik mereka yang di pusat maupun di daerah, para hamba-hamba Tuhan, biar mereka bergandengan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah doa-doa seruan daripada para, haleluya, orang-orang yang terbeban saat ini Tuhan, untuk mengabarkan Injil agar mereka sungguh-sungguh Tuhan, haleluya, jalan itu terbuka keselamatan buat mereka yang masih belum percaya. Tuhan, Kau berkati Hotel Infinity, Kau berkati Pak Gun dengan pelayanannya di Infinity Ministry, dengan berkat yang sungguh-sungguh sangat luar biasa daripada Engkau Tuhan. Agar Kau kirimkan banyak jiwa-jiwa, banyak, haleluya, penuai-penuai di akhir zaman Tuhan. Agar kami boleh menjadi penuai-penuai Tuhan. Bukan tanggung jawab gembala, bukan tanggung jawab pendeta, namun tanggung jawab kami semua Tuhan, untuk mengabarkan Injil buat saudara-saudari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bergandengan tangan dengan orang-orang di samping kita. Haleluya, biarlah di bulan yang penuh kasih ini Tuhan, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, biarlah kami belajar untuk mengasihi saudara-saudari kami yang ada di dekat-dekat kami Tuhan. Karena Engkau adalah kasih Tuhan. Kami undang kuasa urapan yang daripada Engkau, yaitu urapan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami mengasihi rekan kami mengasihi istri kami mengasihi anak-anak kami mengasihi suami kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam ke aktivitasnya ke depan, baik mereka yang bekerja, agar mereka Tuhan diberkati dengan tugas tanggung jawabnya, mereka yang berbisnis, agar mereka juga Tuhan Kau berkati bisnisnya Tuhan. Pendidikan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah karakter Kristus tumbuh di dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Mampukan kami juga mengasihi sanak famili kami yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Dan kami siap untuk menjadi berkat. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat